pagi Pak Janet. Selamat pagi. Oke, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini apakah ada jam mengajar? Ada Di jam di jam berapa? nanti jam 10:30 ya, berarti jam 5. Kelas Kelas 11, kelas 10 A5. 25 baik. Begini, sesuai rencana kita sebelumnya Pak Janet ya, saya akan melakukan observasi terhadap kelas Pak Janet ya. Nanti yang akan kita observasi adalah kelas 10 E2 betul? Betul. Di hari Senin ya. Hmm. Baik. Sebelum saya melakukan observasi, saya harus melakukan terlebih dahulu yang namanya praobservasi. Ya. Boleh Pak Janet pegang RPP-nya, ini sudah bagus RPP-nya, jadi saya sudah sempat lihat sepintas begitu. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Berkenan untuk menjawabnya? Mangga silakan. Oke, silakan. Baik, yang pertama mungkin terkait nanti yang akan saya observasi di hari Senin begitu ya. Pada tanggal 1 ya, 1 September begitu. Iya. Nah, sebelumnya seperti apa tujuan pembelajaran yang akan dibahas nanti? Begitu. Langsung dijawab aja. Boleh. Oke, tujuan pembelajaran untuk kelas 10 untuk minggu depan berarti ya. Ya, minggu depan. Itu tentang menjelaskan konsep-konsep bilangan biner dan heksadesimal. Yang pertama. Yang keduanya mengkonversi proposisi menjadi konsep bilangan biner dan heksadesimal. Itu aja sih. Jadi ada dua ya? Iya. Ada dua tujuan pembelajaran. Baik. Tujuan pembelajaran selesai. Selanjutnya mungkin area pengembangan yang hendak dicapai nanti itu Siswana atau siswanya. siswana Ya. Yaitu area pengembangannya bisa berpikir secara komputasional, karena kan sistem bilangan bahasa komputer kan berbeda ya dengan bahasa kita lah ibarat namanya. Jadi kan berkaitan dengan logika mungkin. Ya logika, ya berpikir komputasional lah anak itu bisa berpikir tentang belajar komputer, berbahasa komputernya itu berbeda lah itu kan, biar tahu aja. Dan juga logikanya juga kan harus jalan juga ya. Berpikir komputasional, logika begitu. Iya, logika proposisi mungkin. Proposisi. Oke, baik. Selanjutnya mungkin terakhir Pak Janet terkait strategi yang dipersiapkan Pak Janet untuk dapat melakukan pembelajaran minggu nanti. Bagaimana strateginya? Strateginya ya paling seperti tujuannya ya, kita lihat dari tujuannya juga kita akan menjelaskan tentang apa sih biner itu. Pasti anak belum tahu biner, apalagi heksa ya. Karena kan biner dan heksa itu bahasanya bisa dibaca oleh komputer ya, sedangkan kita nggak pernah pakai sehari-hari lah ibaratnya gitu. Dan juga kita kan harus mengkonversi juga ke dalam bahasa yang sering kita pakai di desimal, itu kita jelasin. Nanti di akhir baru kita coba nih ditugaskan mengkonversi bisa nggak anaknya, sesudah jelasin tadi sama saya gitu. Baik, itu di hari pertama. Oke. Nanti berarti kalau seperti itu saya nanti di hari Senin itu akan melihat bagaimana Pak Janet mengajar begitu ya. Diperkenankan saya hadir selama 1 hari itu, boleh? Mangga silakan. Baik. Mungkin untuk praobservasinya saya cukupkan terlebih dahulu begitu ya. Ya. Nanti kita lanjut di observasi. Terima kasih Pak Janet. Ya, sama-sama. Terus Oke, baik. Selamat pagi Pak Janet. selamat pagi. Ya, sehat? Alhamdulillah, Panges. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Oh, sudah ya. Baik Pak Janet, hari ini saya akan melakukan observasi ke kelas Pak Janet ya. Ini sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya pada hari Kamis di tanggal 29 Agustus 2024 ya. Hari ini betul Bapak yang Bapak ajar adalah kelas 10 E2? Ya. Ya. Lalu mata pelajaran Bapak yang akan hari ini tempuh adalah informatika betul? Iya. Lalu kemarin terkait percakapan praobservasi kelas itu Bapak hari ini akan melaksanakan tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep bilangan biner dan heksadesimal betul ya? Betul. Lalu yang kedua adalah Bapak akan mencoba memberikan pada tujuan pembelajarannya, yaitu selain tadi adalah
mengkonversi proporsi menjadi konsep bilangan biner dan heksadesimal, betul? Betul. Betul, baik. Lalu Bapak kemarin menyampaikan area pengembangan yang hendak akan dicapai adalah berpikir komputasional, lalu logika proporsi, bilangan digital, sistem bilangan biner, betul? Iya. Nah, nanti selama saya di sini observasi, Bapak silahkan saja melakukan pembelajaran seperti biasa begitu ya. Lalu strategi yang dipersiapkannya adalah nanti akan dibuat kelompok berdiskusi begitu? Enggak sih, individu aja. Individu aja, oke. Ada yang presentasi atau seperti apa nanti? Enggak, nanti tugas biasa di buku aja. Oh, tugas biasa. Sudah siap? Siap. Sudah siap. Baik, Sudah nanti gatel. selama awal sampai akhir saya akan memantau, saya akan mengobservasi pembelajaran Bapak di. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata pelajaran kita ya, informatika ya, silakan dipimpin doa dulu. KM nak, sok saha, masuk, silakan dipimpin dulu. Seluruhnya siap. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita absen dulu ya. 2 tip. Oh, yang barusan? Ya. Sementara izin dulu deh. Aldo. Anjan apa Jira sih dipanggilnya? Anjan. Bunga. Eril. Diana. Firdais. Berarti dipanggilnya Firda ya? Gusti. Himayah. Ilham. Juwita. Sakit kata Pak Diki? Oke. Intan. Rizky. Salman. Maharani. Maulana Malik. Iksan. Aksa. Hakim. Muti. Nazril. Neng. Oh itu. Nugraha. Raditya. Ramdhani. Raisa. Raisa, kamu sakit 2 kali di saya ya? Nyusul berarti itu tugasnya. Riva. Kar. Siti Hauriah. Syadad. Tiara. Kira. Wildan. Zahira. Zeni. Nah, sorry. Oh. Oke, jadi ada yang sakit seorang, ada yang izin 3 jari ya, jadi 2 orang ada. Oke. Nah, hari ini, today ya. Kalau tugasnya yang kemarin minggu depan aja deh. Soalnya tanggal itu ya, diceknya juga. Soalnya tadi juga ada yang belum beres, masih ada yang minta kertas. Ya, siapa tadi? Sudah diambil kertasnya belum? APS. Nah. Dan juga kemarin ada yang nggak hadir, jadi kita sekalian aja deh minggu depan. Semuanya beres jadinya. Dengan catatan, beres tuh beres, nilainya sakit tuh. Mau air revisi. Iya, wayah nawe. 2 minggu ya soalnya.
Nah, kita ini bukan bab 1 ya BTW, ini anggaplah masih bab 1 juga sih sebenarnya. Nah, kita belajar di sini tentang sistem bilangan. Nah, jadi sistem bilangan ini nanti kalian akan belajar yang namanya ini nih, saya tulis dulu deh. Biner ya. Heksa. Heksa apa? Heksadesimal. Satu lagi, kalau desimal sih nggak usah ya, karena kan itu setiap hari kita pakai ya angka-angkanya. Nah, kenapa kita belajar biner heksa? Ya, masalahnya kalau biner heksa itu biasanya hanya bukan dimengerti sih, itu setiap kali dipakai oleh bahasa komputer. Ya, contohnya misalkan biner. Nah, biner itu ada artinya 0 dan 1. Ya, jadi biner itu angkanya 0 dan 1. Berarti jumlahnya ada berapa bilangan? 2 tuh. 0 sama 1. Kalau desimal kan angka 1, angka 2, angka 3 gitu ya. Nah, kalau biner namanya bukan angka, tapi namanya adalah bit. Ya, namanya bit. Bit 1, bit 0 gitu. Ya, ini bukan angka 1, angka 2, tapi bit. Nah, lalu kalau misalkan bitnya ada 4, taruhlah misalkan 01, 01, 01 gitu ya. Ini berapa sih? 5 ya? 4. Nah, kalau 4 bit ini berarti namanya yang 4 bit ini ya, namanya itu nibel. Nibel. Berarti 01, 01 terserah atau 111. Pokoknya ada 4 bit aja. Ya, itu nibel. Ada lagi, misalkan ada 8 bit karena 4 kali 2 ya, kan ini jumlah 4 nih. 101, 11, 11. Nah, kalau jumlahnya ada 8 bit, itu namanya byte. Ada arti balik bit sama byte. Kecepatan internetnya berapa byte sih? Nah, beda berapa bit tuh? Nah, itu beda artinya. Ya, kadet dibalik ya antara bit sama byte karena rata-rata cara bacanya juga salah. Bit, byte jadi bit gitu ya. Kalau beda artinya juga. Nah, juga biner ini ada artinya. 0 ini ada artinya, 1 ini ada artinya. Apa 0 itu? Apa artinya 0 itu? Kalian pernah lihat saklar listrik yang ada tulisan 0 sama 1? Kayak gini nih, saklar nggak tahu. Tuh. Tuh, 0, 1. Ya kan? Ini juga nih yang hitam nih. 0, 1. Artinya apa ya kira-kira? Tahu nggak? Nah, berarti kalau on apa, off apa? Off itu 0 ya. Berarti kalau 1 on. Nah, makanya kalau misalkan kalian lihat di saklar-saklar listrik ya atau di radio yang ada tulisan 0 sama 1 itu artinya 0 itu mati, 1 itu nyala gitu aja. Ya. Nah, ada artinya lain lagi. Misalkan 0 itu salah. Ya. Berarti kalau 1 apa? Benar. Benar. Atau ada lagi, 0 itu rendah, berarti 1 itu tinggi. Pokoknya masalah yang 0 dan 1 itu kalau 0 itu negatif berhubungan dengan hal negatif ya. Kalau 1 itu berarti berhubungan dengan hal positif. Ya. Nah, makanya komputer baca logikanya itu dari situ. Kalau 0 tidak, berarti 1 ya. Gitu aja. 0 tidak, 1 ya gitu. Nah, itu biner ya, BTW ya. Nah, kalau heksa dia jumlah ininya, jumlah bilangannya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, udah 9 biasanya angka berapa? Nah, kalau heksa enggak. 0. Kan 10 ya kalau desimal ya. Nah, kalau heksa 10-nya apa? A. Berarti kalau 11 B atuh. Lanjut. Kalau 12 C, D, E, F. Nah, jadi 0 sampai 9. Nah, 10-nya A, B, C, D, E, F. Berarti ya sabar apa? Dari 0. Ada berapa bilangan? Hah?
16. Karena 0 itu dihitung ya. Ingat, 0 itu dihitung. 0 sampai F 16. Nah, kalau A10 ini 11, 12, 13, F berapa dong? Hah? F berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kali 4 tuker 16. Nah, jumlahnya sama 0 sampai F. Ari F kungkul mah 15. Maaf ya, jadi 4 tuker ya. Itu. Jadi kalau misalkan kalian, aduh deh sabaranya, nah kalian harus tahu dulu konversiannya dari A sampai F berapa. Nah biasanya heksadesimal ini kalau di dunia komputer itu dipakainya untuk color code hexacode ya. Misalkan 76 EE, nah kan itu EE C6. Nah dia itu pakainya hexacode namanya. Iya, hexacode, color code ya namanya lain. Iya. Nah misalkan, nah tuh dia tinggal copy aja. Misalkan warna putih ya, warna putih itu berarti ke sini. Kodenya berapa sih? F, berarti ini hexacode namanya. Kalau kalian copy paste ke Photoshop misalkan, FF-nya, hexa FF-nya, itu pasti warnanya putih. Gitu. Jadi kalau hexacode rata-rata dipakainya di color code ya. Atau kalian kalau mau misalkan lebih dalam lagi, itu juga sebagai alamat dari memori RAM. Ya. Cuman hardware ya, itu lebih dalam lagi sebenarnya. Jadi menyimpan data itu di alamat memori RAM-nya yang hexa keberapa gitu. Itu. Nah, itu belajar nanti kita belajar hexa dan biner. Ya, jadi pemakaiannya itu kalau di komputer seperti itu tadi ya. Ini mungkin kepake juga nanti kalau misalkan hexacode itu di mendesain di cafe ya. Gitu. Ada yang tanya dulu nggak sampai sini? Nah, sekarang desimal. Desimal mah gampang. Ya. Berarti 0 sampai berapa kalau desimal? 0 sampai 9. Karena 10 mah 1 sama 0 digabung, benar nggak sih? Ya. Berarti desimal itu 0 sampai 9. Berarti jumlah desimal ada berapa? 10. Ya, ini ada 2 kalau biner. Kalau hexa ada tadi berapa? 16. Nah, ingat-ingat nih, bisa keluar ya. Soalnya ini jadi rumus nanti untuk konversian hexa, biner sama desimal. Ya. Sebenarnya nanti saya share juga sih PDF-nya ya. Itu. Jadi jangan nanya lagi, 2 menang di mananya? Jumlah biner. 16 dapat dari mananya? Jumlah hexa. Gue dapat dari mananya? Jumlah desimal. Begitu. Yang tanyain, kalau nggak ada, kita coba konversi deh. Jangan pakai ini, soalnya ribet pakai ini mah. Ini tuh explore aja. Ada yang tanyain dulu nggak? Saya takutnya kosong. Nah, kita coba konversi dari biner ke desimal. Konversi dari biner ke desimal. Oke, kita coba dulu deh. 1, 0, 0, 1, 1. Nah, untuk menyatakan bahwa ini tuh bilangan biner, di sini kasih pangkat bawah B besar ya. Artinya ini tuh bilangan biner, diisi disangkana desimal. Ya, jadi biar menekankan aja bahwa ini tuh adalah bilangan biner. Nah, enak cara mengkonversikannya gampang cenah kan iya. Nah, kita hitung dulu urutan dari bilangan biner dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Berarti yang ini urutannya itu adalah 0.
Ini urutannya 1. Berarti ini 4. Nah, sekarang masukin ke sini. Ya. Dalam kurung deh. 1. 1 tuh dapat dari mana? Kita mulai yang paling kiri. Nah, yang ini masukin ke sini. Kalau ngurutan dari kanan ke kiri, kalau yang masukin dari kiri ke kanan. Dari sini dulu, bener nggak sih? Iya dong. 1 dikali 2 di mana? 2 itu dari jumlah biner. Ya, 2 itu dari jumlah biner. Berhubung ini duluan yang dimasukin ke sini, berarti ini itu 2 pangkat 4. Nah, 4 dari mana? Dari jumlah urutan yang paling kiri. Ya, karena dia urutannya 4, berarti masukin ke sini 4-nya. Ada yang tanyain nggak? Ada yang tanyain nggak? Nih, ulang lagi. Kan pertama gini ya, bener nggak sih? Iya. Nah, kita urutin dulu dari kanan ke kiri. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita masukin ke sini. Masukin dulu yang 1 ini ke sini. 1. Ada yang tanyain nggak? Nggak. Dikali 2. Nah, 2 teh di mana? 2 itu jumlah 0 dan 1. Ya. Karena kan biner itu 0 sama 1 doang. Berarti jumlahnya berapa? 2. Nah, dari situ 2 tuh. Ya. Oh, masih yang nanya 2 di mana? Nah, sekarang pangkatnya masukin. Pangkatnya dapat dari mana? Urutannya. Karena ini yang mulainya paling kiri, berarti dia urutan keempat. Berarti pangkatnya taruh di atas 4-nya. Jadi 2 pangkat 4. Seperti itu. Ada yang tanyain dulu nggak? Nggak. Jumlahin. Tambah. Sekarang masukinnya ini nih. Yang ketiga. Berarti berapa di sini? 0 dikali pangkat berapa? 3. Terus masukin lagi. Masukin lagi. Masukin lagi. Nah, ntar ini ngalangin guysnya. Harus banget. Berapa tuh? Coba. Ayo pangkat-pangkatan. Dari mana 32? 2 pangkat berapa? Kalkulator. Kedua. Terus? Coba kita ada yang 35, 32 gimana nih? Oke, kalkulatornya nggak apa-apa lah sok. Kan kalkulatornya bisa yang saintifik tuh ya. Ayo, ini waktu SMP berarti ya, pangkat-pangkatan. Ayo, harusnya kalian tahu ya. Empat kali 4 tuh. Kok jauh sih 32? Heran ngitungnya gimana sih? Berapa? Kenapa 16? Karena 2 pangkat 4 kan? Kali 1. Jadi 16. 4 kali 4 berapa? Ya, gimana ini teh? Berapa tadi siapa? 16. Karena kan 2 kali 4 kali 4. Ya itu peguh ya, 0. Karena kan ada 0 di sini. Ini sama juga. Berarti berapa? 2 lah. Oh, iya. Nah, 2 pangkat 0 kali 1 berapa? 1, karena yang pangkatnya 0 itu pasti mau pangkat 2 pangkat berapa? 5 pangkat 0, 6 pangkat 0 itu pasti harus hasilnya 1. Ya pokoknya mah yang A pangkat 0 itu pasti hasilnya 1.
Gitu ya. Jadi ini 1. Jumlahin. 19. 19. Nah, jangan lupa berhubung ini dia angkanya apa, kasih dia aja. Jadi hasilnya segini. Jadi D itu maksudnya bahwa dia itu adalah bilangan desimal. Takutnya dia bilangan heksa disebutnya ya. Kalau mah bukan. Nah, jadi biner 10011 itu adalah berapa desimalnya? 19 desimal. Yang tanyain enggak? Coba deh pangkat-pangkatannya belajar lagi ya. Padahal itu pelajaran SMP kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya benar berarti. Berapa? Cung yang bisa ke depan ya. Nah. Ayo bro, berapa? Ikut saya di Cirian yang ke depan. Haridang ih. Kong dia alung-alung atuh. Ya, ini. Link internetnya. Sok tuh spidolnya di printer. Itu 5 apa 3 pangkatnya? Oh. Berapa tuh?
Mau dikotret nggak apa-apa. Dah, masuk taruh situ aja kalau udah. Dah. Gimana yang lain? Bener gak? Tuh ya. Ada yang beda? Kayak Nana misalkan 5 genap, aduh 58 gitu. Itu asa aneh ya. Sama kan jawabannya? Oke, jadi jawabannya biner 1111001 itu desimalnya 57. Ya, jadi jawabannya 57. Oke. Kalau misalkan udah dicatat sih ya nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita balik. Ya, panahnya aja kita balik. Aduh, parfumnya kuat banget nih. Nah, panahnya dibalik sekarang. Nah, dari desimal ke biner. Ya. Misalkan 50 D. D itu apa tadi? Desimal ya. Nah, kira-kira berapa binernya? Kamu udah pernah jawabannya? Luar biasa. Nah, jadi caranya kita bagi dan hasil bagi. Nah, caranya 50 kita turunin dulu ke bawah. Nah, 50 yang ini nih turunin ke handap. Ya. Dibagi 2. Nah, 2 tadi dari mana 2? Jumlah dari biner berapa? 25. Oke. Nah, di sini ada yang namanya sisa bagi. Nah, cara ngitung sisa bagi, kira-kira kalau mau 50 ya, 25 dikali 2 berapa? 50. Berarti menuju 50 habis kan udah pas ya? Ya udah, berarti sisanya nggak ada, berarti habis. Ya. Kenapa? Karena 25 kali 2 kan 50. Menuju 50 kan pas ya, udah habis ya. Berarti nggak ada sisa kan, udah 0 kan? Ya udah, berarti sisa baginya 0. Nah, sekarang coba lihat dulu ke bawah. Nah, yang 25 ini turunin ke bawah. 25 dibagi 2 berapa? Hah? 12 dibagi 2? Nah, karena dia ada koma, mau itu koma 5, koma 6, koma 7, koma 8, koma 9, atau koma 9, tetap dibuletin. Ya, buletinnya tapi ke bawah. Dapat tadi 12,5 ya. Nah, berarti kalau dibuletin ke bawah jadinya 12. Nah, sekarang hitung sisa baginya. Masih awal, kalian masih bingung. Wajar. 12 kali 2 berapa? 24. Menuju 25 sisa kurang berapa lagi? Ya udah, berarti sisa 1. 24 tambah 1 25. Udah pas, berarti sisanya kurang 1 karena 12 dikali 2 kan 24. Menuju 25 kan kurang 1 lagi. Ya udah, tulis kurangnya di sana. Kurang 1. Nah, sekarang 12 dibagi 2 berapa? 6. 6 dikali 2 berarti nggak ada sisanya, habisan. 12 dikali 2 kan 6 dikali 2 kan 12, berarti pas. Tinggal lagi. Sekarang 6 bagi 2 berapa? 3. Berarti habis. Karena kan 3 kali 2 6, pas. 3 dibagi 2 berapa? 1. 1 dikali 2 berarti 2. Nah, berarti kurang berapa menuju 3? Berarti kurang 1. Nah, 1 ini kan nggak bisa dibagi lagi ya. Udah habis. Nggak bisa dibagi 2, udah nggak sih? Nah, sisa ini tuliskan di bawah berarti. Di situ. Karena kan udah nggak bisa lagi. Ya udah, tulis aja di bawah. Ya kali 1 dibagi 2 berapa? Ya kan nggak bisa kan? Nah, sekarang hasilnya, cara bacanya dari bawah ke
atas. Nah, berarti dari sini tulis di sini 1 1 0 0 1 0 biner. Ada yang mau tanyain? Pokoknya kalau ada yang nyisa, yang paling bawah tuh 1. Kalau dirasa nggak bisa dibagi lagi, kan angka yang lebih besar pasti nggak bisa dibagi kan dari angka yang kecil. Ya udah tinggal masukin aja. Sisanya berapa? Ya, jangan 1 bagi 16, ya kali berapa itu? Ya, berarti satunya masukin ke bawah. Nggak cuma 1 sih misalkan. Tuh. Ada yang mau tanya nggak? Ya. Ah, seri. Ya. Ya, 110010. Jadi cara bacanya dilihat dari sisa baginya. Dari bawah ke atas, ya, ngebacanya 110010. 175 desimal. Berapa tuh? Apa ya? Tadi yang ke depan saya lupa apa? Patah lagi. Muhammad Salman ya? Saya nyari di S nggak ada. Tahunya M. Ayo berapa silakan tuh. Ayo sok, nggak apa-apa. Kamu lagi, yang lain dong. Kasihan. Bisa sirikan nggak? Tuh.
Tumben biasanya ceweknya ya kalau matematika teh. Orang cowoknya bergairah. Soal 75, nah bagi 3. Betul nggak? Ayo. Coba dicek lagi. Ayo. Kalau mau terusin sih nggak apa-apa. Lihat hasilnya akhirnya gimana. Ayo berapa? Ya udah nggak apa-apa, Sok. Mau diulang lagi? Apa mau dilanjutin? Sok kira-kira berapa hasilnya? Sama nggak? Ya nggak tahu. Yang lain gimana? Nah dulu ini belum beres katanya, penasaran? Ya nggak apa-apa. Saya juga nggak bilang salah benernya ya. Si coba dulu, we. Enggak, sisanya 1. Nah, besok we. Bener nggak? Beda. Atau ada yang ke depan sok sehari? Sok mau apa? Enggak sok udah ngambil spidol duluan soalnya. Di bawahnya gak Sisanya 1 ya.
Duh, karena berapa tuh? Coba. 10 10 11 11 benar nggak? Sama nggak? Ya udah. Oh. Benar nggak? Ayo. Apa? Yang mana? Siapa yang salah? Kamu apa yang di depan tadi? Gimana? Oke, kita lihat yang atas dulu. Ini kenapa banyak yang beda? Yang atas nih, yang ini nih. Ya. Karena kamu salah di sininya. Tapi di akhirnya ujung-ujung 2 kayaknya. Ya. Tadi katanya saya tanya 3 dari mana? Urutan jumlahnya ada 3. Bukan itu. Tapi jumlah biner 0 sama 1. Jadi adanya 2, ya kan? Berarti tetap yang dimasukinnya 2, ya. Mau yang tadi biner ke desimal atau desimal ke biner, itu pasti ada angka 2, ya. Pasti ada angka 2, itu rumusnya. Gak bisa jauh dari angka 2. Jadi jangan 3 dari mana gitu, ya. Nah, yang bawah benar nggak? Benar ya. Di sini ke ini bacanya, ya. Karena ini kan yang satu nih, yang terakhir 1 bagi 2 kan nggak bisa, ya udah masukin aja ke bawah gitu. Nah, itu tentang biner desimal, ya. Udah kan? Udah ya, dihapus ya. Nah, ayeuna betul. Jadi sekarang gilirannya heksa yang ada hurufnya, ya. Ini unik nih, ada hurufnya kan. Ya. Nah, caranya sama aja. Yang bedanya rumusnya dikit. Ya, karena kan heksa itu 0 sampai 6, 0 sampai F, ya. Ada berapa tadi tuh? 0 sampai F tuh? 16. Dan berarti kita pakainya sekarang yang 16 ini. Saya yakin jumlahnya gede-gede ini. 16. Ya. Nah, taruhlah misalkan di sini heksanya FA 8. H, ya. H heksa, ya. Nah, pikirannya kan itu deh. Sama kayak tadi urutannya dulu. Ini 8 itu urutannya 0, 1, 2. Berarti di sini ada 3 urutan, ya. Ya, dari 0 kan? 0, 1, 2. Nah, sekarang kita yang masukin F dulu. F berapa? Nah, berarti jangan masukin F karena kan kita menghitung nih pakai bahasa kita yang desimal itu. Nah, makanya di sini masukin berapa tadi? 15. Dikali 16. Dari mana 16? Jumlah heksa ada 16, ya. Pangkat berapa? Pangkat 2. Ditambah A berapa? 10. Dikali 16 pangkat 1. 8 dikali 0, ya. Oke, berapa tuh? Ayo, gede nih.
Berapa tuh? Ya pasti ribuan sih, karena kan ada 16 gitu. Nih AC-nya nggak berasa ya. Berapa kira-kira? Mau dikotret nggak apa-apa. Apa? 16 kali 15. 16 kali 16 berapa? Nah, kali 15 tuh. 3.800. Nah, tadi yang 4.000 siapa tuh? Ya, jadi 3.000 berapa? 3.840. Tambah berapa tuh? Tambah 160. Ya, tinggal tambahin 10 aja ya. 60. 8. Berapa tuh? 4.000. D. Oh ya BTW ya, kalau heksa cara cara bacanya misalkan kan gini 11 nih atau 12. Di sini ada heksa. Dibacanya bukan 12 tapi 12. Kalau desimal iya 12. Ya. Desimal iya 12, tapi kalau heksa 12 bacanya. Karena kan dia nggak ada angka 12. Adanya apa kalau 12? C, ya. C. Oke, jadi desimal dari FA8, heksa dari FA8, desimal dari FA8 itu adalah 4008. 15 BA. Heksa kira-kira berapa ya? Biasa yang ke depan lupa wae setting ya. Tadi siapa yang ke depan ya? Hah? Pakai R. Raditya. Oke. Bukan yang pangkat 3 yang ke depannya ya, tapi yang pangkat 2 tadi. YTTA. Aduh. Tuh, apa? Catatan pernah ningali cewek. Cowok terus satu band gitu. Ceweknya dong. Bebas sih, cuman ceweknya sok cewek dulu dah, kasihan. Kebagian tadi.
Nambah diri. Mama panjang sih. Maksudnya closing gitu. Ya. Gimana yang lainnya? Benar. Ada yang beda? 55, 60 gitu. 55, 63, 64 gitu. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Jadi ya udah, apalagi yang bahas ya. Karena hasilnya ya segitu ya. Jadi 15BA itu hasilnya 5.562. Nah, karena di desimal dibacanya bisa 5.562. Tapi kalau heksa dibacanya 5562. Ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada, Harun, kudu bebeja heula berarti di closing. Ini untuk video Pak Harun kita closing, nanti kita lanjut lagi ya. Closing statement aja dari saya, tapi pelajaran tetap lanjut. Ini belum beres soalnya ya. Jadi kalian baca doa lah gitu, ya baca doa selesai gitu. Oke, untuk hari ini kita cukupkan ya. Nanti minggu depan kita lanjut lagi. Kita apa? Bukan, lupa lagi. Jadi kita baca dulu, silakan dipimpin dulu sama KM-nya. Seluruhnya siap, berdoa di dalam hati, mulai.